selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus. Namo Buddhaya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita ya, dari buku tema 2, subtema yang ketiga, pembelajaran 4. Nah, tujuan dari kegiatan ini yang pertama, dengan mendengarkan teks tentang bermain bola kertas, kita dapat mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa tulis dengan baik. Tujuan yang kedua, dengan menjawab pertanyaan tentang teks bermain bola kertas, kita dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa lisan dengan benar. Tujuan yang ketiga, dengan menggunakan alat dan bahan dalam bermain bola kertas, kita dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan berpedoman pada isi teks yang telah dibacakan dengan cermat. Tujuan yang keempat, dengan melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar, kita dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya dengan tepat. Tujuan yang kelima, dengan membaca teks percakapan, kita dapat mengubah kalimat pembagian menjadi kalimat perkalian dengan tepat. Dan yang keenam, dengan mengerjakan latihan yang sederhana, kita dapat menghitung hasil bagi dua bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 100 dengan cermat. Yang ketujuh, dengan tanya jawab, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah menggambar imajinatif dengan cermat. Yang kedelapan, dengan mengidentifikasi langkah-langkah menggambar imajinatif, kita dapat menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang kita lihat dengan benar. Nah, itulah tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita perhatikan dari pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita coba mengamati gambar ini ya. Coba amatilah gambar ini dengan cermat, dengan seksama. Kemudian, kalau ada yang ingin kalian tanyakan, tentang gambar ini, kalian boleh tanyakan atau tulislah di dalam buku kalian kalimat-kalimat pertanyaan yang muncul setelah kita mengamati gambar ini. Nah, sekarang kita dengarkan bacaan yang akan dibacakan ini. Dengarlah dengan teliti, dengan cermat, dan dengan tekun ya, karena nanti setelah kita mendengarkan setelah kita dengar, nanti kita akan menuliskan apa judul cerita ini dan apa isi cerita dari teks yang dibacakan ini. Oke, baiklah. Nah, judul bacaannya adalah bermain bola kertas. Di lapangan sekolah, Benny sedang asik bermain bola kertas. Bola kertas dibuat dengan cara meremukkan kertas bekas. Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri atas dua tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Benny sedang memegang bola kertas. Ia harus melemparkan bola kertas ke arah lawannya. Benny melemparkan bola kertas ke arah beberapa lawan yang sedang menyusun batu yang berserakan. Salah satu dari tim lawan, Edo, berusaha menyepak bola kertas yang dilemparkan Benny. Jika bola berhasil disepak,
tidak terhitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar. Nah, itulah teks bacaannya. Nah, apakah kalian sudah bisa menangkap apa isi bacaannya? Baiklah, teacher akan ulang kembali membacanya ya. Semoga kalian bisa mendengar dengan lebih mantap. Nah, judulnya bermain bola kertas. Di lapangan sekolah, Benny sedang asik bermain bola kertas. Bola kertas dibuat dengan cara meremukkan kertas bekas. Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri atas dua tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan bola kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Benny sedang memegang bola kertas. Ia harus melemparkan bola kertas ke arah lawannya. Benny melemparkan bola kertas ke arah beberapa lawan yang sedang menyusun batu yang berserakan. Salah satu dari tim lawan, Edo, berusaha menyepak bola kertas yang dilemparkan Benny. Jika bola berhasil disepak, tidak terhitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar. Nah, itulah teks bacaan ya yang kita dengar. Nah, setelah kita mendengarkan, coba kamu tuliskan di bukumu ya, di buku latihanmu apa judul dari teks bacaan tadi. Kemudian tuliskan juga isi cerita dari teks tadi ya. Nah, setelah selesai kita menuliskan ya judul dan isi cerita dari teks yang kita dengar tadi. Nah, sekarang coba dengarkan kembali, ada beberapa pertanyaan. Coba kalian jawab ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa nama permainan dari cerita yang didengar? Nah, apa nama permainan dari cerita yang didengar? Kemudian, bagaimana cara melakukan permainan itu? Ya, itu pertanyaan yang nomor 2 ya. Tadi pertanyaan yang nomor 1, apa nama permainan dari cerita yang didengar? Kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana cara melakukan permainan itu? Yang ketiga, mengapa Edo melindungi teman satu timnya? Mengapa Edo melindungi teman satu timnya? Nah, pertanyaan yang nomor 4, bagaimana cara kita menghindari bola? Bagaimana cara kita menghindari bola? Yang kelima, benda-benda apa saja yang ada di dalam bacaan tadi? Ya, yang nomor 5, benda-benda apa saja yang ada dalam bacaan tadi? Masih ingatkah kalian benda-benda yang dipakai dalam permainan bola kertas tadi? Ya, ada apa saja bendanya? Yang pertama adalah pasti bola kertas ya. Bola kertas itu terbuat dari kertas. Nah, jadi bahan atau benda-benda yang ada dalam bacaan tadi pasti ada kertas, lalu ada karet gelang, dan ada batu. Nah, dari ketiga benda ini yaitu kertas, karet gelang, dan batu. Coba kalian amati bagaimana ciri-ciri benda ini. Nanti kalian tuliskan ya, karet gelang ciri-cirinya bagaimana. Lalu kertas ciri-cirinya bagaimana. Begitupun dengan batu. Nah, setelah itu tuliskanlah ya nama bendanya apa, lalu ciri-ciri bendanya tuliskan. Nah, setelah kita tuliskan, nanti kita akan kelompokkan benda-benda itu berdasarkan wujudnya. Masih ingat ya, wujud benda ada berapa? Iya, ada 3 ya. Ada benda padat,
benda cair, dan gas. Iya, jadi nanti kalian kelompokkan karet gelang, kertas, batu, termasuk benda apa. Nah, setelah itu nanti buatlah kelompok ya, ada benda padat, benda cair, benda gas. Jadi wujud benda kalian kelompokkan. Nanti coba kalian tuliskan contoh-contoh, masing-masing tuliskanlah 5 contoh ya. Wujud benda yang berbentuk padat, wujud benda yang berbentuk cair, dan wujud benda yang berbentuk gas. Nah, kalian berikan 5 contoh, tuliskan di kolom-kolom itu masing-masing. Wujud benda padat 1, 2, 3, 4, 5. Benda cair 5 juga, gas 5 juga. Dan seterusnya ya, coba kalian cari, kalian tuliskan. Nah, apa nama bendanya? Kemudian kelompokkan di wujud-wujudnya itu. Nah, ini ada percakapan antara 2 orang, coba kita dengarkan ya. Nah, percakapan antara si Udin dengan Beni. Nah, di percakapan ini Beni mengatakan, ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Lalu dijawab oleh Udin, bagaimana caranya? Lalu Beni mengatakan, begini. Saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas setiap kantong. Kalimat matematikanya menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, teacher ulang kembali percakapannya ya. Nah, kita ulang, kita dengarkan sekali lagi. Nah, Beni mengatakan, ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Lalu Udin menjawab, bagaimana caranya? Lalu dijawab oleh Beni, begini. Saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas setiap kantong. Kalimat matematikanya menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, sekarang Beni bersama teman-temannya membentuk beberapa kelompok untuk bermain melempar batu. Jumlah kelompoknya bermacam-macam. Berikut banyak batu yang dibutuhkan untuk setiap kelompok. Nah, sekarang kita coba membantu Beni dengan menghitung batu yang dibutuhkan untuk setiap kelompok. Nah, coba kita kerjakan soal-soal ini dengan cermat ya, seperti yang dipercakapkan oleh Beni dan Udin tadi. Ini juga ada beberapa contoh soal-soal ya dalam bentuk pembagian. Nah, sekarang coba kalian selesaikan soal-soal ini dengan baik, dengan cermat, dan dengan teliti. Nah, coba kalian selesaikan sendiri ya soal-soal ini. Nah, sekarang kita coba pikirkan bagaimana langkah-langkah membuat gambar imajinatif. Ya, apa langkah-langkah yang akan kita buat untuk menggambar imajinatif? Nah, teacher kasih tahu, imajinatif itu adalah khayalan atau bayangan. Jadi misalnya kalian melihat gunung, nah bagaimana kalian menggambar gunung?
Mungkin antara satu teman dengan teman yang lain berbeda gambarnya, tidak apa-apa. Karena itulah bentuk bayangan dari gunung yang kita lihat. Nah, apa langkah-langkah dalam menggambar imajinatif? Teacher contohkan ya. Nah, yang pertama tentu kita bayangkan dulu ya. Kita bayangkan apa yang akan kita gambar. Nah, yang pertama kita bayangkan, kalau kita mau menggambar gunung, bayangkan gunung itu seperti apa bentuknya. Nah, setelah itu baru ya langkah kedua, kita akan membuat sketsa ya, membuat sketsa. Nah, langkah yang ketiga, langkah yang keempat, kelima, coba kalian cari sendiri ya, kalian pikirkan sendiri apa langkah-langkah dalam menggambar imajinatif. Nah, baiklah, tadi kita sudah mempelajari banyak hal ya. Kita mengamati benda, kita mengamati gambar. Nah, kita juga mendengar teks bacaan, kemudian kita tuliskan kembali cerita dari teks tadi, kemudian judulnya kita tuliskan juga. Nah, kemudian kita juga melihat benda yang ada di dalam teks yang kita dengar, kemudian kita tuliskan ciri-cirinya, kemudian kita kelompokkan ke dalam wujud bendanya. Ada yang benda padat, ya, dan seterusnya. Kemudian kita juga memberikan contoh dari benda yang lain, ada contoh benda padat, contoh benda cair, dan gas. Nah, setelah itu kita juga belajar tadi percakapan antara dua teman kita yang mengatakan bahwa pembagian itu bisa diubah menjadi bentuk perkalian ya tadi dalam percakapan mereka. Nah, setelah itu kita coba membayangkan bagaimana langkah-langkah menggambar imajinatif. Ya, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa mengikutinya. Kalian di rumah bisa belajar dengan baik dan bisa mengikutinya dengan cermat, dengan baik. Nah, baiklah, pelajaran kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Bye.